segala ilmunya Allah, berdasarkan ilmunya Allah. Nah, yang mana sesuatu hal itu terjadi melalui suatu kejadian atau sebab terlebih dahulu. Nah, nanti pada akhirnya akan menghasilkan hikmah setelahnya. Jadi hikmah datang setelah musibah atau sabab atau kejadian itu terjadi. Suatu perkara terjadi, suatu kejadian itu terlaksana, suatu musibah itu menimpa, kemudian setelahnya baru mengandung hikmah. Dan di sini Allah Zat yang Maha mengakhirkan sesuatu pada masanya. Jadi wajar apabila dikatakan bahwa hikmah, nasihat itu baru datang ketika telah selesai atau perkaranya atau musibahnya telah berlalu, kemudian mengandung suatu nasihat atau bisa menjadi peringatan. Atau maka kita hanya Allah seyogianya bisa mengambil peringatan dari sebuah perkara atau sebuah kejadian. Seperti halnya contoh al-maut, nasihatnya Nabi, kafa bil mauti nadhiron. Cukuplah peristiwa dari kematian itu menjadi sebuah perkiling, menjadi peringatan atau musibah besar. Atau dalam kitabillah itu dalam wahyunya Allah jelaskan sebuah kejadian di mana suatu desa disiksa oleh Allah. Kemudian karena hal apakah atau desa itu kemudian disiksa oleh Allah? Kalau kaum Sodom ya di sana terjadi atau hubungan yang dilarang oleh Allah, di mana laki-laki menyukai terhadap laki-laki dibandingkan kodratnya atau kepada perempuan, sehingga satu kampung, satu desa itu betul-betul sudah terjadi penyeluruhan atau kampungnya itu kalau kepada perempuan itu tidak nafsu atau hanya menyukai terhadap sesamanya, sehingga Nabi Lut di zaman itu atau mendapatkan peringatan dari Allah bahwa akan disiksalah kaumnya dengan cara dibalik atau buminya kemudian disiksa dengan dihujani batu. Allah adalah Zat yang mengakhirkan siksa sesuai dengan tuntutan hikmahnya, di mana Allah atau memberikan siksaan atau cobaan terhadap hambanya atau agar mereka mau kembali bertobat kepada Allah sebelum datangnya hari hisaban. Jadi kalau seumpama atau Allah itu kok tidak menyiksa terhadap suatu kaum, nah sifat mereka tidak disiksa itu, keadaan mereka tidak disiksa itu adalah sebagai ujian, sebagai cobaan. Ada hikmahnya. Jadi Allah Zat yang mengakhirkan siksa sesuai dengan tuntutan hikmahnya, sebagai cobaan bagi hambanya agar mereka mau bertobat. Jadi meskipun mereka dalam pelanggarannya itu kemudian aman-aman saja, kelihatannya tidak ada hal yang membuat mereka kemudian seperti janji Rasul didatangkan siksa enggak, bahkan bertahun-tahun di usia mereka gitu. Nah itu bukan berarti kemudian Allah lalai, itu tidak. Sengaja Allah akhirkan siksanya agar membuat atau menimbulkan hikmah di sana atau ada tuntutan hikmahnya. Nah ketika mereka kemudian sadar dengan kesalahannya, kemudian mereka didatangkan Rasul mau taubat kepada Allah, maka hal itulah mengandung artian Allah mengakhirkan pada siksaannya atau mengakhirkan bertemu di hadapan Allah, baru oleh Allah disiksa. Itu ya Allah adalah Zat yang Maha mengakhirkan. Bagi umat yang melihat
bagi umat yang menyaksikan, yang mengerti terhadap kejadian itu, kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, jadi meskipun dia tidak bertaubat kepada Allah, kemudian sampai dengan akhir harinya, dia disiksanya nanti di akhir. Tapi apabila kemudian dia bertaubat di akhir usianya, hal itu berarti Allah akhirkan pengingatannya. Kemudian mereka sampai di hari akhirnya, dia baru mau bertobat, berarti alhamdulillah mereka masih punya kesempatan untuk memiliki waktu untuk bertaubat. Tapi ketika mereka tidak mau bertobat sampai akhir, berarti Allah akhirkan siksaannya. Dan ini sebenarnya adalah sebuah contoh dari hikmah keimanan, di mana kadang-kadang hidayah itu atau Allah membuka hatinya seorang hamba itu ada kalanya di usia tuanya baru bertobat kepada Allah. Pada keadaan lahirnya tidak beriman, hidupnya tidak beriman, menjelang akhir hidupnya kemudian mau beriman kepada Allah. Tapi ketika kemudian lahirnya tidak beriman, hidupnya tidak beriman, kemudian di hari akhirnya juga tidak beriman di masa tuanya, maka dia akan datang kepada Allah, dihisab di hadapan Allah dalam kondisi tidak membawa keimanan atau dalam kondisi menentang kepada Allah. Dan Allah maha mampu untuk mengakhirkan terhadap siksaannya sampai dengan hari Sabat. Ditunggu. Para kaum muslimin dan muslimah, kemudian berikutnya adalah kalimat ke-73, ialah al-awal